Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kram di sini. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Jatuh Cinta Kepada Hantu Tampan. Cerita ini ditulis oleh Kak Ramdan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Lo hantu ya? Tanya aku. Menurut kamu? Ia malah balik tanya. Iya atau enggak? Jawab pertanyaan gua. Kalau iya, emangnya kenapa? Ya, enggak apa-apa sih. Kamu takut? Enggak. Jujur, walaupun ia hantu, aku sama sekali tak takut. Soalnya, ia memiliki wajah yang terlalu tampan. Apalagi aroma tubuhnya berbeda dengan hantu lain. Perpaduan mint dan orange, mirip parfum mahal. Matanya yang berwarna coklat keemasan menatapku tajam. Lalu, bibir merah mudanya bergerak. Kamu yakin? Ucapnya. Iya. Kalau begini, ia mengipaskan rambut coklatnya. Dalam satu kedipan mata sudah menghilang dari hadapanku. Kebiasaan banget, hantu tukang ghosting. Baru ngobrol sebentar udah ngilang. Gerutuku. Kar! Panggil seseorang bersuara cempreng. Siapa lagi kalau bukan sahabatku, Tuti. Aku menoleh. Pantesan dia ngilang. Gerutuku. Apaan yang ngilang? Tanya Tuti. Bukan apa-apa. Pagi-pagi gini, ngapain lu ngobrol sama gerbang sekolah? Mana gerbang sekolah tetangga pula? Gue gak ngobrol sama siapa-siapa, Tut. Gue lihat kok lu ngobrol sama gerbang. Mungkin lu lupa cuci muka, jadi penglihatan lu keganggu sama pelek. Gua tuh sahabat lu dari SD, Kar. Jadi tahu banget kalau ada yang aneh sama lu beberapa hari terakhir ini. Aneh gimana? Kemarin gue lihat lu ngobrol sendiri di kelas pas jam istirahat. Itu gue lagi ngobrol sama diri sendiri. Self talk namanya. Paham gak lu? Alah, so Inggris lu. Kalau ngobrol sama diri sendiri kan bisa pakai suara hati. Ngapain lu ngomong agak kenceng, terus sambil nengok ke samping pula? Duh, kok Tuti bisa tahu? Padahal aku yakin sekali saat itu tidak ada orang di kelas. Dah, gak usah dibahas. Aku berjalan ke arah sekolahku. Malah kabur, ucap Tuti seraya menyusulku. Sesampainya di gerbang sekolah, kami sudah disambut oleh sosok penunggu gerbang. Siapa lagi kalau bukan guru olahragaku yang super galak, Pak Surya. Pak Surya berdeham keras saat kami melewati gerbang. Sontak kami menoleh kepadanya. Kamu, mana maskernya? Tegurnya dengan suara tegas sembari menunjukku. Oh iya, Kar, masker lu kemana? Ucap Tuti. Astaga, kayaknya gue lupa bawa masker. Duh, Kar, kena deh lo. Bantuin gue tuh. Masker lu bisa gak dibagi dua? Ya kali, Kar. Aturan sekolah offline itu wajib pakai masker. Sekarang kamu pilih mau skot jam 15 kali atau lari keliling lapangan basket 2 kali. Duh, habis sarapan terus skot jam. Bisa-bisa lambung sama usus gue demo. Gara-gara lagi kerja di landa gempa. Kalau lari, ntar banjir keringat, terus makeup gue luntur. Coba pakai teknik rahasia Ku pasang wajah membelas, cenderung langsa. Aduh Pak, jangan. Nanti saya beli masker di kantin. Tuti langsung menyenggolku. Mana ada yang jualan masker di kantin? Ucapnya pelan. Shh, diem lu nya. Di kantin gak ada yang jual masker. Mau hukumannya bapak tambah? Ucap Pak Surya. Tuh kan, ucap Tuti. Saya lari keliling lapangan aja, Pak. Aku pun pasrah, harus mandi keringat di pagi hari. Oke, nanti habis lari ambil masker di ruang guru. Iya, Pak. Kami pun melangkah melewati gerbang. Coba lu bayangin, Tut. Habis lari terus gue duduk di samping lu seharian. Aromanya sedap banget pasti, ucapku. Iya sih, tapi gak mungkin juga gue kasih masker ini ke lo. Ntar gue yang disuruh lari.
balas Tuti. Gue baru ingat. Ingat apaan? Tanyaku, bingung saat Tuti membuka tasnya. Masih ada ternyata. Ia mengeluarkan masker dari dalam tas. Kenapa nggak dari tadi? Gue baru ingat kalau ada masker bekas kemarin. Sini gue pinjam. Aku langsung merebut masker itu dari tangannya. Tapi Kar, pinjam bentar doang, sautku seraya berlari ke arah Pak Surya. Pak, masker saya ketemu, ucapku. Pakai maskernya, jangan dipegang saja. Iya Pak, ku pakai masker itu. Bau banget sih. Tut, ini maskerku bau amat, keluhku. Gue baru mau bilang kalau maskernya bekas ingus, balas Tuti. Ih, spontan ku lepaskan maskernya. Parah luntut. Ya daripada lo lari keliling lapangan, gue yang kesiksa ntar. Kenapa masih berdiri di sana? Cepat masuk kelas, teriak Pak Surya dengan suara 5 oktav. Iya Pak, saut kami kompak. Pakai maskernya. Terpaksa aku pakai masker bau pemberian Tuti. Semoga pas sampai kelas tidak keburu pingsan. Kar, gue turun duluan ya, ucap Tuti. Oke. Ku tatap jendela. Langit, bisakah kau turunkan hujan? Aku malas ikut pelajaran olahraga. Batinku sambil mengambil baju olahraga di dalam tas. Kenapa kamu berdoa seperti itu? Tiba-tiba hantu tampan itu muncul di hadapanku. Spontan aku menjerit. Kamu takut sama aku? Tanyanya dengan wajah polos. Enggak. Gue cuma kaget lo tiba-tiba muncul. Mau ngintip gue ganti baju ya? Hardiku. Enggak. Aku hanya tak sengaja lewat. Bohong. Bilang aja ngintip. Dasar cowok. Udah jadi hantu aja masih begitu. Ya sudah, sebaiknya aku pergi saja. Hantu tampan itu membalikkan badan. Tunggu, cegahku. Ia menoleh. Apalagi? Gue belum tahu nama lu. Panggil saja Milo. Sontak aku pun tertawa. Kenapa kamu tertawa? Tanyanya dengan wajah kebingungan. Pantesan rambut sama matanya warna coklat. Apa hubungannya dengan namaku? Nanti gue tunjukin pas jam istirahat. Baiklah. Milo menghilang. Aku pun lanjut tertawa sambil mengganti baju. Dengan langkah keuntai 11-12 segan zombie, aku berjalan ke lapangan basket. Terlihat Pak Surya sedang berdiri di tengah lapangan sambil memegang sebuah kertas. Tentunya itu kertas absensi. Bapak absen sekarang, ucapnya dengan suara lantang. Aku duduk di dekat Tuti dan Fani. Lama amat lu Kar, ucap Tuti. Gue kan harus make upan dulu, balasku. Make up apaan? Itu muka pucet banget dah, kayak si Miski, penghuni toilet belakang. Masa sih? Ku ambil ponsel lalu bercermin dengan menggunakan kamera depan. Kayaknya sunscreen gue ketepelan, makanya jadi pucet. Lebay banget sih, olahraga doang pakai sunscreen, saut Fani. Ingat, kita ini ada di Ceketi. Kalau tengah hari kayak begini udah berasa ozon bolong, balasku. Karadialova, panggil Pak Surya. Hadir Pak, sautku seraya mengacungkan tangan. Oh, yang tadi lupa bawa masker ya? Iya Pak, balasku cengengesan. Besok jangan lupa bawa masker. Kalau lupa lagi, hukumannya Bapak tambah. Suruh koprol depan keliling lapangan aja Pak, saut Ipul memancing keributan. Kuarahkan lirikan tajam setajam silet kepadanya. Kalau besok lupa hukumannya bersihin toilet belakang, ucap Pak Surya. Tuh kan Kar, lu jangan lupa lagi, ucap Tuti. Iya, gue juga malas ke toilet belakang. Masih trauma lihat Miss K, mukbang pembalut. Hari ini olahraga bebas, jangan sampai ada yang ke kantin atau kelas, perintah Pak Surya. Siapa? Balas kami kompak.
Entut, mau kemana? Tanyaku saat Tuti tiba-tiba berdiri. Panas di sini, cari tempat teduh yuk. Terus ngerumpi sambil nonton anak cowok main basket. Pelasnya. Males ujung-ujungnya juga ngerumpi di grup WA, padahal duduk di depan-depanan. Ngerumpi di grup WA itu hemat energi, Kar. Jadi kita tidak perlu membuang banyak energi untuk menggerakkan mulut dan mengatur ekspresi wajah. Timpal Fiona, si juara kelas. Ngedenger omongan lu bikin sel-sel otak gue pada mati, sautku. Bahaya itu, Kar. Bisa ada penyumbatan darah, terus kena serangan stroke. Tahu puyeng pala gue. Wah, itu salah satu gejalanya. Mau gue temenin ke UKS? Kagak usah, Vin. Cukup lo social distancing aja dari gue. Hus. Kenapa ya? Kalau kita lagi bosen, waktu itu jalannya lambat banget. Asli dah. Dari tadi gue cuma duduk sendirian di koridor kelas sambil liatin bulu ketek anak basket, saking gabutnya. Halo, Kara. Sapa seseorang yang tiba-tiba ada di sampingku. Milo, balasku, kemudian mengurai senyum. Kenapa kamu tersenyum? Apa ada yang aneh dengan wajahku? Tanyanya. Aku menggelengkan kepala. Nggak ada yang aneh sama muka lu. Cuman cara ngomong lu tuh kayak guru bahasa Indonesia. Baku banget. Elaku. Padahal setiap mengucapkan namanya selalu ingat dengan minuman coklat kesukaanku sejak kecil. Aku sudah terbiasa seperti ini. Apa nama lu beneran Milo? Gak ada kepanjangannya gitu? Tanya aku penasaran. Hanya Milo saja. Singkat, padat, dan jelas ya namanya. Oh ya, ngomong-ngomong, lu tahu nama gue dari mana? Kan gue belum pernah ngasih tahu. Tadi aku mendengar ucapan pria tua itu saat memanggil namamu. Pria tua? Kalau sampai Pak Surya dengar, bisa dibentak, langsung kena mental breakdance. Tapi memangnya pria itu sudah tua. Kayaknya kamu jauh lebih tua. Aku seumuran denganmu. Iya, seumuran, karena lu udah jadi hantu, jadi umurnya kagak nambah-nambah. Santen, ngapain lu duduk di sini sendirian? Bukannya olahraga. Ntar gue laporin Pak Surya loh. Tegur Hendrik yang entah muncul dari mana. Bisa gak sih panggil nama aja? Saat gue kesel. Kara kan nama santen. Itu Kara, nama gue Kara. Balasku penuh penekanan. Sama aja. Hendrik berlalu, pergi ke lapangan basket. Kenapa kamu tidak bergabung dengan teman-temanmu? Tanya Milo. Astaga, aku lupa kalau ia masih duduk di sampingku. Mager. Wajahnya tampak bingung. Entah kenapa aku suka melihatnya. Apalagi kalau bibirnya sudah agak manyun. Wah, gemas. Pagar? Tanyanya. Mager? Bukan pagar. Apa itu? Sejenis makanan? Mager itu artinya malas gerak. Padahal kamu masih bisa berjalan. Kenapa malas bergerak? Tanyanya dengan wajah polos. Susah jelasinnya. Aku menjerit dalam hati. Kalau susah lebih baik tidak perlu dijelaskan. Toh, itu tidak terlalu penting bagiku. Sautnya. Loh, lu bisa ngedenger suara di gue? Batinku. Milo mengangguk pelan. Seketika itu aku langsung tersenyum lebar. Akhirnya, gue gak perlu lagi ngomong sendiri. Soalnya lama-lama bisa dibilang orang gila. Bunyi bel sekolah, tanda jam istirahat. Sini, ikut gue ke kantin. Ada yang mau gue tunjukin. Batinku. Baiklah. Aku pun berdiri. Kemudian berjalan ke arah kantin. Mau kemana, Kar? Tanya Tuti
yang dari tadi asik ngerumpi di bawah pohon asam. Ke kantin, sautku. Buru-buru amat. Ya sebelum rame. Ku percepat langkah, sesekali melihat ke belakang, memastikan kalau Milo tetap mengikuti. Setibanya di kantin, aku langsung berjalan ke tempat penjual es yang bernama Abdul. "Dul, ada Milo?" tanya aku. "Aku di sini," saut Milo yang berdiri di sampingku. "Iya, aku juga tahu," batinku. "Lantas, kenapa kamu malah bertanya kepadanya?" Aku melirik padanya. "Sayang, kamu bisa diam dulu nggak?" ucapku dengan suara pelan. Aduh, keceplosan. Abdul tersenyum sambil memegang satu saset Milo. "Milonya mau yang panas apa yang dingin, sayang?" godanya. "Apa dia pacar kamu?" tanya Milo dengan mata membulat. Seketika itu suasana menjadi begitu canggung. Di depan ada Abdul yang sedang senyum-senyum tak jelas. Di sampingku ada Milo yang sedang memasang wajah serius. Rasanya seperti diperebutkan dua lelaki. Tapi nggak Abdul juga kali, Kar. "Ditanya malah diem," ucap Abdul. "Kira-kira nih, tengah hari yang panas begini, cocoknya minum Milo panas atau dingin?" sautku. "Dingin." "Nah itu pintar." "Tunggu sebentar ya, abang buatin." Di apaan sih? Gue langsung merinding di situ. "Sepertinya dia memang pacar kamu," ucap Milo. "Bukan," sautku agak meninggikan suara. "Bukan apa?" tanya Abdul yang sedang mengaduk Milo. "Bukan dia, tapi kamu." Aku bernyanyi dengan nada lagu, "Bukan dia tapi aku milik Babang Judika," sembari melirik ke arah Milo. Perlahan, Milo mulai mengurai senyum. Manis sekali. Minuman Milo pun kalah manisnya, hingga membuat jantungku berdegup kencang. "Malah nyanyi," ucap Abdul, membuyarkan momen romantis antara aku dan Milo. "Lagi latihan buat ikutan X Factor Indonesia," sautku. "Oh, cepetan dikit Dul, udah haus nih." Haus kasih sayang, pikirku, seraya menatap wajah tampan Milo. Seandainya saja ia seorang manusia. "Lo bisa baca pikiran gue nggak?" batinku. "Tidak bisa, aku hanya bisa mendengar suara batinmu saja." Aman berarti, bisa ngehayal macem-macem. Kulihat Abdul sudah selesai membuat es Milo. "Berapa Dul?" tanyaku. 5.000. Kuserahkan selembar uang 5.000. "Minta bungkusnya dong." "Buat apaan?" "Minta aja, gak perlu banyak tanya." Aku mengajak Milo ke samping sekolah, perbatasan antara sekolahku dengan Edmund High School, sekolah internasional khusus kaum Adam. Dulu, sebelum pandemi, gue sama Sintut suka banget nongkrong di depan gerbang sekolah tuh. Modusnya, pura-pura nunggu angkot sambil liatin bentukan cowok yang mirip cowok-cowok Wattpad. Cakep-cakep bener dah, sampai susah milihnya. Ya, mirip lah sama cowok yang sekarang duduk di samping gue, Milo, walaupun dia bukan manusia. "Lo pernah sekolah di Edmund?" tanya aku. "Edmund," Milo mengoreksi ucapanku. "Ribet, ntar lidah gue kesleo." "Ya, dulu aku sekolah di sana." "Tahun berapa?" Aku tidak ingat. Masa gak ingat? Setiap orang yang pergi meninggalkan dunia tidak selalu ingat semua memori hidupnya, termasuk aku. "Oh begitu. Kalau rumah, ingat gak?" Milo menggelengkan kepala. "Tak banyak yang ku ingat." "Baguslah kalau begitu, berarti bakal banyak ruang kosong buat ingat aku." "Kamu sedang merayuku?" tanyanya dengan wajah serius. "Enggak," elakku. "Untuk apa kamu mengajakku ke sini?" "Oh ya." Ku ambil sasetan Milo di kantung celana. "Nih lihat," ku serahkan kepadanya.
Tapi bekas saset Milo itu malah jatuh ke tanah. Kamu meledekku. Milo tampak kesal. Maaf, gue lupa. Aku lupa kalau Milo tidak bisa menyentuhnya. Aku bisa saja menyentuh benda itu, tapi itu akan menguras banyak energiku. Aku tak mau buang-buang energi untuk hal yang tidak penting. Berarti gue penting dong. Maksud kamu? Kejadian pas pertama kali kita ketemu. Oh, itu. Aku hanya terpaksa menolongmu. Ih, jahat. Hampir mati tahu. Makanya aku terpaksa menolongmu supaya tidak mati. Tetap aja jahat. Kenapa harus dibilang terpaksa sih? Memang kenyataannya begitu. Tak ada sedikit pun rasa bersalah darinya. Aku bangkit lalu pergi meninggalkannya sendirian. Kamu mau kemana? Tanyanya. Namun aku pura-pura tak mendengar. Kemudian berlari menuju kelas. Kenapa mau kalau ditekuk gitu, Kar? Tanya Tuti saat ku sampai di kelas. Diam deh, gue lagi males ngomong. Gue kan cuma nanya, malah digas. Aku duduk, kemudian menatap jendela. Tak terasa, bulir-bulir bening mengalir di sudut mata. Kenapa Milo malah berkata seperti itu? Terpaksa katanya. Padahal aku bisa saja mati dalam kecelakaan itu. Pikiranku melayang, memutar kembali memori 4 hari lalu. Tepatnya di hari pertama aku masuk sekolah offline. Masih terbayang jelas dalam ingatanku setiap detik kejadian di pagi itu. Saat itu, Jakarta sedang diguyur hujan, sangat deras. Aku turun dari angkot, tepat di depan gerbang sekolah. Kemudian, menyeberang jalan, tak memperhatikan kalau ada mobil yang sedang melaju ke arahku. Aku baru tersadar saat mobil itu menyalakan klakson. Sukses mengagetkanku hingga melepas payung dari genggaman. Bukannya menghindar, aku malah berdiri mematung di tengah jalan. Sementara mobil itu semakin dekat. Rasanya sudah tak mungkin lagi kuhindari. Pasrah. Tiba-tiba ada sesosok lelaki tampan muncul di hadapanku. Ya, itu Milo yang menarik tanganku kencang sekali hingga aku terjatuh ke aspal dan terhindar dari kecelakaan maut itu. Setelah itu, ia langsung menghilang. Jujur aku sangat berterima kasih karena ia telah menolongku hingga aku bisa tetap bernafas sampai titik ini. Namun, jika alasannya hanya karena terpaksa, itu cukup melukai hatiku. Memang ya, semua cowok sama aja, gak peka sama perasaan cewek. Apalagi cewek berhati rapuh kayak gue, yang nonton drakor aja bapernya bisa berbulan-bulan. Kar, lu kenapa? Tanya Tuti dengan suara lembut. Gue kesel banget, balasku. Siapa yang bikin lu kesel sampai nangis gini? Biar gue tampol orangnya. Percuma kenapa? Dia bukan orang. Bukan orang? Terus apaan dong? Hewan, tumbuhan, atau ondel-ondel? Kan lu takut sama ondel-ondel. Bukan. Jangan-jangan apaan? Hantu. Gue bukan anak Indomie, Tut. Indigo, Kar. Iya. Habisnya akhir-akhir ini lo sering banget ngomong sendiri. Kemarin di kelas, tadi pagi depan gerbang sekolah tetangga. Terus pas pelajaran olahraga, gue perhatiin lo ngomong sendiri juga. Ayo, ngaku deh, Kar. Gue kan sahabat lo. Jangan ada rahasia di antara kita. Lo ngobrol sama siapa? Gak mungkin kan sama Miss K, penghuni toilet belakang. Ih, amit-amit ngobrol sama dia. Lihat mukanya aja jijik banget. Tuh kan, lu bisa ngeliat si Miss K, berarti anak indigo lu. Cuman sekali doang gue liatnya. Ya kan karena lu gak pernah ke kamar mandi belakang lagi. Udah lah, lu bukannya nenangin gue malah bikin tambah kesel. Sama aja kayak si Milo. Aduh, Kar, lebih amat keceplosan. Milo, emangnya susu Milo bikin salah apa? Sampai lo kesel terus nangis. Kan, sekarang gue harus mikir keras cari alasan. Gara-gara Milo udah gak manis lagi. Seletuku,
Masa sih? Terakhir gue minum masih manis. Iya Tut, rasanya sekarang pahit banget, kayak racun. Sindirku, berharap Milo ada di sekitarku dan mendengarnya. Seriusan? Iya, coba aja lo beli di kantin. Ntar gue coba dah. Ku seka air mata, tak mau membuang-buang air mata hanya karena makhluk absurd seperti Milo. Gue ke toilet dulu ya. Ngapain? Ganti baju Tut. Masa gue ganti baju di sini? Bisa jadi bahan tontonan ah. Oh iya, buruan. Bentar lagi jam istirahat habis. Iya. Gue ambil seragam lalu berjalan keluar kelas. Dari kejauhan terlihat Milo sedang berdiri di tengah koridor. Mungkin maksudnya mau menghalangi jalanku. Tapi sepertinya ia lupa kalau bukan manusia. Aku berjalan melewati tubuhnya yang terasa dingin. Kamu kenapa menyebutku pahit seperti racun? Tanya Milo. Tuh kan, si Kepo dengar obrolan gue tadi. Aku terus berjalan ke arah toilet, berpura-pura tak mendengar. Jawab pertanyaanku. Ia tiba-tiba muncul di depanku. Kini aku pura-pura tak melihatnya. Bodoh amat ah, masih kesel sama lu, pikirku sembari masuk ke dalam toilet. Sengaja agak ku banting pintunya, agar itu ia tahu kalau aku sedang marah kepadanya. Aku masuk ke salah satu bilik toilet, kemudian bersenandung sambil mengganti baju. Terdengar suara ketukan pelan. Siapa? Tanyaku setengah berteriak, namun tak ada jawaban. Suaranya ketukan itu kembali terdengar. Kini aku yakin sumbernya dari dalam toilet, tepatnya dari WC duduk di hadapanku. Bukannya ya? Pikirku seraya mengulurkan tangan. Kalau itu tikus gimana? Ku tarik kembali tangan ke posisi semula. Tapi gue penasaran. Ku buka penutup WC duduk itu dengan cepat. Terlihat ada kepala yang muncul dari dalam WC. Kepala si Miss K. Kaget tau, omelnya. Hah! Aku menjerit kencang. Gue yang mestinya kaget, hardiku. Lalu menekan tombol flash menyiram air, berharap sosok menakutkan itu hanyut ke dalam lubang WC. Bukannya hanyut, si Miss K malah tertawa gigikan. Sontak aku membalikkan badan untuk membuka pintu toilet. Mau kemana? Tadi ngomongin gue, kok sekarang kabur? Ucap si Miss K. Tempat lu bukannya di toilet belakang, sautku, sambil berusaha membuka slot yang entah kenapa seperti dilumuri minyak. Licin sekali. Di sana sepi. Ya gara-gara lu. Pintu terbuka. Bergegas aku keluar dari bilik toilet, berlari ke arah pintu. Namun entah bagaimana si Miss K sudah menunggu di dekat pintu dengan senyuman yang manis, semanis stroberi. Surprise, ucapnya. Kakak pakai surprise juga gue udah kaget duluan lihat bibirnya yang somplak. Aku berteriak, lalu menutup mata dan membalikkan badan. Tolong! Teriakku lagi dengan mata terpejam. Tiba-tiba ku rasakan sentuhan dingin menjalar di tubuh. Kalau menyangkut yang dingin-dingin pasti itu ulah makhluk halus. Pergi! Teriakku. Jangan ganggu gue. Jangan takut. Aku di sini. Aku sangat mengenali suara itu. Ku buka mata perlahan. Milo. Dia sudah pergi. Masa? Aku menoleh ke belakang. Ternyata si Miss K sudah benar-benar pergi. Makasih ya. Entah kenapa aku refleks memeluknya. Ternyata aku bisa menyentuh tubuhnya, meski tubuhnya terasa dingin. Tapi aromanya begitu menyegarkan hingga aku tak ingin melepaskannya. Tolong lepaskan pelukanmu, Kara. Milo meronta. Kenapa? Kamu tidak suka dipeluk atau belum pernah dipeluk cewek? Bukan begitu. Terus kenapa? Pelukan kamu akan menguras energiku. Ku lepaskan pelukan. Bilang dong dari tadi, ntar keburu nyaman kan kawat. Ngomong-ngomong, ngapain lu di toilet cewek? Mau ngintip gue ganti baju ya? Sambungku. Aku terpaksa masuk ke dalam untuk menolongmu. Modus. Jangan-jangan lu yang nyuruh Miss K datang kemari.
Kenapa kamu berpikir seperti itu? Ya mungkin aja, biar lo gak perlu minta maaf sama gue. Minta maaf untuk apa? Kamu yang seharusnya minta maaf karena menyebutku pahit seperti racun. Ya ampun, ia masih tak sadar juga akan kesalahannya. Udahlah, mending sekarang lo pergi. Padahal aku sudah berkorban untukmu. Berkorban apaan? Aku tak mau membahasnya. Ya udah. Terdengar suara pintu toilet terbuka. Spontan, aku membalikkan badan. Terlihat kepala Tuti muncul dari balik pintu. Astaga kentut, lo ngagetin gue aja, omelku. Lagian lo ngapain berdiri di belakang pintu? Gue kira lo lagi ketiduran di toilet. Ya kali ketiduran di mari. Aku menoleh cepat ke belakang. Ternyata Milo sudah tidak ada. Lihat apaan lo? Buruan ke kelas, Bu Retno udah datang. Emang sekarang pelajarannya Bu Retno? Iya, makanya buruan. Daripada ntar disuruh ngerjain soal di depan kelas. Kami keluar dari toilet, kemudian berjalan ke kelas. Di sana sudah menunggu hantu dalam bentuk pelajaran. Apalagi kalau bukan matematika, ilmu yang menyenangkan. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.